Oke, selamat siang rekan-rekan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali KTB seperti itu ya. Jadi kita akan eh, memulai KTB kita di pertemuan ini dengan sebuah perjalanan yang cukup cukup panjang sebenarnya. Karena nanti saya akan jelaskan materi mana yang kita akan pakai sehingga kita akan punya tujuan yang sama dan jelas seperti itu ya. Sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa. Silakan siapa yang mau berdoa untuk kita. Jojo ada di sini kah? Ada, Ustaz. Kirain belum ada. Oke, silakan Jojo atau Jos, silakan berdoa. Oke. Teman-teman dan nggak usah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita telah berkumpul di sini ya Tuhan untuk mendalami lagi Alkitab dan juga mendalami lagi iman kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat membimbing kita dalam percakapan KTB kali ini ya Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, teman-teman, Losa akan share screen untuk kita. Bentar ya, saya buka dulu. Jadi kita akan memulai sebuah perjalanan panjang dengan sebuah topik. Saya share dulu. Oke, tunggu, ditutup dulu. Share. Oke, teman-teman, kita akan beberapa bulan ke depan kita akan coba memikirkan atau membahas dari buku ini. Jadi saya pikir-pikir seperti apa konsep yang kita bisa tanamkan dan akhirnya menjadi sebuah tujuan untuk kita miliki di dalam perjalanan iman kita dan di dalam KTB kita. Maka Lese memikirkan dan Lese pikir kita akan pakai buku ini, yaitu buku yang ditulis oleh Randy Fraser seperti itu ya, dengan judul Berpikir, Bertindak, Menjadi Seperti Yesus. Jadi harapan Losa adalah kalian nggak harus beli bukunya, tapi di dalam setiap pembahasan nanti coba Losa fotokan untuk kita, supaya kita terlebih dahulu baca, dan nanti kita akan coba membahas, dan Losa akan coba mengajak kita di dalam beberapa poin-poin penting yang dimunculkan oleh Randy. Jadi kita akan menempuh perjalanan spiritual menjadi seperti Yesus dan akhirnya kita tahu tentang konsep ini. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang hal ini, maka kita akan masuk kepada sebuah pemikiran ini, bahwa berpikir seperti Yesus dengan sebuah pertanyaan penting adalah apa yang saya percayai. Jadi apa sih yang kita percaya selama ini di dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup di dalam status sebagai orang Kristen. Nah, kita akan coba lihat dulu yuk di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kolose dulu, nanti Jojo sama Jos gitu ya, 6, 7, dan 8. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jujur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya, yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Oke. Nah, teman-teman, apa yang kita percayai?
ketika kita bicara tentang apa yang kita percayai, maka landasan pertama yang kita harus pahami adalah kenapa kita bisa menjadi percaya, gitu kan ya? Itu menjadi poin penting. Di dalam Alkitab, maka Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, di dalam orang itu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa konsep pokok anggur, dan pokok anggur itu dikatakan pokok anggur itu punya ranting, dan pokok anggur yang punya ranting itu ketika digambarkan bahwa kita itu ada ranting-rantingnya dan kita melekat pada Kristus, dan kalau kita melekat pada Kristus maka kita berbuah banyak. Kalau tidak melekat pada Kristus maka Tuhan Yesus berkata kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah teman-teman, pertanyaannya menjadi seperti ini, bahwa keyakinan-keyakinan pokok Kristen apakah yang jika diterima dengan hati dan pikiran akan menghasilkan sebuah perubahan sejati di dalam kehidupan kita secara individu, di dalam kehidupan Jojo, di dalam kehidupan Jos, di dalam kehidupan bergereja, dan di dalam kehidupan dunia. Jadi pokok-pokok keyakinan Kristen itu kan banyak gitu ya. Ketika bicara tentang melayani, ketika bicara tentang ibadah, ketika bicara tentang saat teduh. Tetapi keyakinan-keyakinan pokok Kristen apa sih yang jika diterima dengan hati dan pikiran akan menghasilkan sebuah perubahan sejati, menghasilkan sebuah konsep yang sejati dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang setidaknya 3 penekanan di dalam topik ini atau di dalam buku ini sampai dari awal hari ini sampai kepada selesainya pembahasan ini. Beberapa bulan ke depan, saya harapkan kita bisa bertahan. Yang pertama adalah pertanyaan kunci. Persoalan hidup apakah yang dijawab keyakinan ini? Kemudian yang kedua, pemikiran pokok. Apa konsep yang mempersatukan dari keyakinan yang diterima kebanyakan orang Kristen ini? Kemudian yang ketiga adalah penerapan penting. Perubahan apakah yang dihasilkan keyakinan ini di dalam cara hidup kita? Jadi teman-teman, di dalam tiap topik buku ini akan terus mengajak kita berpikir tentang pertanyaan kunci, tentang persoalan hidup apa sih yang dijawab di dalam keyakinan ini, tentang pemikiran pokoknya, apa sih inti dari yang ingin disampaikan oleh penulis kepada setiap kita. Dan kemudian yang ketiga adalah penerapan, pengaplikasian apa yang bisa kita aplikasikan di dalam konsep keyakinan, di dalam kaitan dengan cara hidup kita. Jadi diharapkan itu 3 tujuan yang terus-menerus kita akan ulang di dalam sesuai dengan topik-topik yang akan dijawab. Teman-teman, ketika kita bicara tentang keyakinan, maka keyakinan pertama adalah kita akan bicara tentang Allah itu sendiri. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, saya akan buka untuk kita. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian atau kamu semua. Di sana dituliskan tentang Tuhan Yesus Kristus, di sana menuliskan tentang Allah, yaitu bisa menunjuk kepada Allah Bapa, dan di sana menuliskan tentang Roh Kudus, yaitu menunjuk kepada Allah Roh Kudus. Jadi keyakinan tentang Allah di dalam bagian ini maka kita tidak lepas daripada konsep tentang Allah Tritunggal itu sendiri, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu saya percaya Jojo sama Jos yang sudah ikut katekisasi sudah memahami tentang konsep dari Allah Tritunggal itu sendiri. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai bahwa Allah kita itu Tritunggal. 3 di dalam 1. Gitu ya. Jadi 1 di dalam 3. Jadi 1 naturnya Allah, dan di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seorang teolog bernama A.W. Tozer, dia pernah berkata gini,
apa yang muncul di benak kita ketika kita berpikir tentang Allah merupakan hal terpenting tentang kita. Jadi ini menjadi menarik. Apa yang muncul nih di benak kita, di otak kita, di pemikiran kita ketika kita berpikir tentang Allah. Jadi kalau saya tanya sama Jojo, Jojo apa yang kamu pikirkan tentang Allah di pikiranmu? Jos, apa yang kamu pikirkan tentang Allah di pikiranmu? Dan itu akan menjadi hal yang penting yang tentang kita sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan tentang Tuhan menjadi sebuah gambaran tentang konsep kita tentang diri kita. Jadi seringkali kan di dalam hidup ini kita seringkali membedakan. Saya memikirkan tentang Tuhan dan pemikiran saya tentang Tuhan itu tidak mengaitkan apapun tentang hidup saya, tentang diri saya. Tetapi Tozer ini berkata enggak. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, tentang Allah, itu merupakan yang terpenting tentang kita juga. Kenapa tentang kita juga? Maka kita akan berbicara tentang siapa sih Allah itu. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 1, coba Jojo baca untuk kita. Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kejadian 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Roma 1 ayat 20, Jos. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oke. Dari Kejadian 1 ayat 1 dan Roma 1 ayat yang ke-20, hal yang sama apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Kejadian dengan apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma? Penekanan apa yang sama di sini? Siapa Allah itu yang digambarkan oleh Kejadian 1 ayat 1? Yuk. Apa Ustaz? Siapakah Allah itu yang digambarkan oleh Kejadian 1 ayat 1? Sang pencipta alam semesta. Oke, sang pencipta alam semesta. Ketika bicara tentang alam semesta, bicara tentang apa? Bumi, universe, planet, Terus? segalanya. Segalanya itu bicara tentang apa? Bumi, langit, dan segalanya. Nah, segalanya itu bicara tentang apa? Nah, segalanya tuh manusia, binatang, air, langit. Oke, manusia, binatang, air, langit. Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang misalkan? Apakah manusia sama ketika di dalam peristiwa penciptaan? Beda. Bedanya di mana? Allah menciptakan manusia berdasarkan rupanya. Oke, berdasarkan gambar dan rupa Allah. Sehingga membuat manusia itu berbeda dibandingkan dengan binatang. Betul. Dan kemudian yang kedua bukan hanya sekedar bicara tentang serupa dan segambar dengan Allah, tetapi kemudian yang kedua Allah juga kasih perintah kepada manusia. Kelolalah semuanya ini. Tuhan nggak kasih perintah itu kepada binatang. Tuhan nggak bilang sama gajah, kelolalah semua yang aku sudah ciptakan. Enggak. Tuhan cuma kasih perintah kepada manusia. Jadi sang pengelola dan sang perupa, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Roma 1 ayat 20, apa yang dikatakan di sana tentang siapa Allah itu, Jos? Allah adalah Allah yang kuat dan ilahi. Terus, efeknya apa ketika Allah itu kuat dan ilahi?
Hmm, Atau kelihatan dari mana nih Allah itu kuat dan ilahi? Kalau dari ayat ini, dapat dilihat dari karyanya, karyanya. Karya ini berbicara tentang mana? Dalam peristiwa apa? penciptaan. Penciptaan. Betul. Jadi kalau teman-teman ketika kita melihat Kejadian 1 ayat yang ke-1 dan kemudian Roma 1 ayat yang ke-20, sama-sama bicara tentang pencipta. Jadi ketika kita bicara dengan sebuah pertanyaan, siapa sih Allah itu? Maka kita nggak bisa lepas dari sebuah penyataan bahwa Allah itu pencipta. Jadi ketika kita bicara tentang bahwa Allah itu pencipta, maka dengan kata lain bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu sang pembuat itu dia ada, makanya segala sesuatu dia buat. Kalau dia buat, maka segala sesuatu itu dia ada. Jadi teman-teman itu menjadi hal yang penting nih untuk kita pikirkan dan kita pahami. Bahwa nggak ada tuh di dunia ini yang kalau tidak ada yang buat, itu muncul. Itu ada. Contoh deh ya, kita nggak bicara tentang Allah dulu deh. Kita bicara tentang kehidupan sehari-hari. Tidak ada makanan atau ayam goreng di meja makan kita kalau tidak dimasak sama mama kita. Nggak mungkin tuh ayam tiba-tiba memotong dirinya, kemudian menggoreng dirinya, dan kemudian menyajikan dirinya di atas piring di meja makan kita. Pasti ada seseorang yang membeli daging ayam, mengolahnya, menggorengnya, dan menyajikannya. Nah, itu konsep sederhananya di situ. Jadi ketika kita bicara tentang Allah, maka hal yang sama. Ketika kita melihat segala sesuatu ini ada, maka kita akan berkata bahwa segala sesuatu ini ada karena pernah ada atau ada yang terlebih dahulu ada itu sendiri, yaitu Tuhan. Sehingga si ada itu yang membuat apa yang ada sekarang menjadi ada. Nah, ini agak bingung kan ya. Jadi ini ada karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu mengadakan, membuat itu ada sehingga sekarang itu ada. Yaitu ciptaan. Nah, teman-teman ketika kita bicara tentang hal ini, pertanyaan pokoknya gini. Bukan apakah Allah ada ketika bicara tentang siapa sih Allah itu. Jadi bukan bicara tentang apakah Allah ada. Itu kan selalu pendiskusian nggak pernah habis gitu ya. Bahwa orang mempertanyakan Allah itu ada nggak ya? Atau orang meragukan bahwa jangan-jangan nggak ada Allah. Itu bukan substansi dari pertanyaan tentang Allah. Jadi pertanyaannya adalah siapakah satu-satunya Allah yang benar itu? Kenapa? Karena zaman itu, zaman purba, orang tidak mempertanyakan apakah Allah itu ada atau tidak. Kenapa? Karena setiap bangsa itu menyembah akan Allah atau menyembah akan kekuatan lain di luar dirinya yang mereka sebut sebagai Allah atau ilah. Jadi kalau ditanya, apakah zaman dulu, zaman Israel purba, seperti Israel kuno, bahwa ada bangsa-bangsa yang tidak atau meragukan Allah itu ada atau enggak? Enggak ada. Semua mempunyai kepercayaan. Ketika mereka lihat gunung, ketika mereka lihat pohon, mereka percaya bahwa di balik semuanya itu ada kekuatan yang mereka sebut sebagai ya apapun gitu ya, Allah, dewa, apa berhala gitu ya. Tapi mereka yakin itu punya kekuatan. Dan di balik semua bangsa-bangsa yang menyembah akan apapun yang disebut sebagai kekuatan itu, maka pertanyaan yang menjadi pertanyaan pokok tentang siapa Allah itu adalah siapakah satu-satunya Allah yang benar itu. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, bukan pertanyaan apakah Allah ada. Allah itu ada. Dan manusia mempercayai bahwa Allah itu ada. Sehingga manusia mencari pribadi Allah yang ada itu yang membuat manusia itu ada. Tetapi pertanyaannya adalah di antara banyak orang-orang yang melakukan penyembahan kepada Allah itu, siapakah satu-satunya Allah yang benar itu? Gak usah buktikan.
dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Coba kita lihat. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Yosua 24 kita coba lihat. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Silakan Jojo 14, Jos 15. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Sekarang Ustaz. Yep, silakan. Oke. Sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberangi sungai Efrat dan Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke. Ayat 14-15 menarik kan? Muncul kata Allah, sekalipun A-nya kecil. Allah dikatakan di sana, Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Nenek moyangmu itu siapa? Nenek moyang Israel loh. Bukan nenek moyang dari bangsa lain, enggak. Nenek moyang Israel. Jadi nenek moyang Israel dulu itu pernah melakukan penyimpangan penyembahan kepada Allah atau ilah yang ada di seberang sungai Efrat, yang mereka percaya bahwa inilah ilah yang benar, yang memimpin kita, yang telah menolong kita. Kemudian ayat yang ke-15, dikatakan Allah yang kepada nenek moyang berada di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Nah, ini muncul lagi, Allah yang di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori. Jadi orang Amori pun menyembah kepada pribadi yang mereka anggap Allah. Kekuatan yang mereka anggap sebagai Allah. Teman-teman, tetapi kemudian Yosua berkata, jadi Yosua itu ingin ngomong gini, aku itu kasih pilihan lah sama kalian. Kalian mau pilih menyembah, mengikuti nenek moyang yang dulu menyembah akan ilah, kalau kita sebut sekarang sebagai ilah, di seberang sungai Efrat, atau mau ngikutin menyembah kepada ilah orang Amori, ya itu terserah kalian. Tetapi kemudian Yosua bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua ingin berkata gini, sekalipun banyak orang-orang menyembah kepada ilah-ilah yang di luar daripada Yahweh itu, tetapi Yosua berkata, tetapi saya percaya bahwa Yahweh atau Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang benar, yang layak untuk saya ibadah sama Dia, untuk saya menyembah kepadanya. Dan yang lain bukan Allah yang benar. Jadi kalau satu-satunya itu kan berarti nggak ada yang lain tuh ketika bicara tentang hal yang benar. Hanya tunggal, hanya esa, yaitu Allah yang disebut sebagai Tuhan itu. T-U-H-A-N, huruf besar semua. Yehovah itu. Jadi Yahweh itu yang benar. Dan yang lain itu salah. Jadi teman-teman, ini menjadi penting untuk kita. Bahwa siapa sih satu-satunya Allah yang benar itu bagi kita. Yaitu Allah yang benar di dalam Allah Tritunggal itu, yang dimana Kristus yang menyatakan, memperkenalkan Sang Bapa itu pada kita, dan yang mengutus Roh Kudus itu menjadi Roh penolong bagi kita. Kemudian kita lanjut. Nah, penyataan yang Allah inginkan dari kita, ketika kita melihat bahwa satu-satunya Tuhan itu yang benar itu adalah Allah Tritunggal, maka apa sih yang Allah inginkan dari kita? Pemikiran kuncinya gini. Saya percaya
bahwa Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu natur, naturnya Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanya gini, jadi kalau saya harapkan Jojo sama Josh juga tidak mempunyai keraguan lagi ketika bicara, kamu yakin nggak sih Allah itu yang kamu sembah itu adalah Allah yang benar, yang sesuai dengan Alkitab kata. Maka sepikir bahwa kalian sebagai orang-orang yang belajar, yang mengenal Tuhan, yang dididik dalam iman kekristenan, yang membaca akan firman Tuhan, maka kalian akan berkata gini, saya itu percaya bahwa Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menciptakan manusia menurut gambarnya sebagai sebuah komunitas yang utuh atau lengkap. Jadi komunitas yang utuh. Menurut gambarnya sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah komunitas. Topik ini sang penulis buku memberikan gambaran ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa. Mereka memang beda. Adam laki-laki, Hawa itu perempuan. Tetapi kemudian ketika Adam dan Hawa diciptakan, maka dikatakan mereka menjadi satu. Menjadi satu keluarga, menjadi satu komunitas, menjadi satu yang disebut sebagai institusi rumah tangga. Dan mereka menjadi sebuah komunitas yang utuh dan lengkap. Kemudian di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga memberikan perintah bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka Tuhan Yesus itu datang untuk memulihkan. Kenapa memulihkan? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, komunitas yang utuh dan lengkap itu kan hancur. Tercerai, berai. Ketika Adam berkata, perempuan itu yang kau kasih yang memberikan aku makanan itu. Memberikan aku buah itu sehingga aku makan. Tetapi kemudian perempuan itu berkata, Hawa berkata, enggak. Ular itu yang kasih aku makan. Sehingga aku kasih suamiku. Komunitas yang utuh dan lengkap itu hancur ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus memulihkan komunitas itu. Teman-teman, di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Coba kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. 17, 20 sampai 26. Saya baca dulu ya, nanti Jojo, Jos ya. 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada Engkaulah, entah kepada aku, sebab Kau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan padaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Teman-teman, di dalam ayat 20 sampai 26, fokusnya jelas. Ada kata yang terus diulang. Satu. Jadikan mereka satu. Seperti engkau dan aku adalah satu. Satu, bicara tentang bukan tunggal, tetapi dari semua orang-orang percaya, dari semua murid, maka Tuhan berdoa supaya murid yang banyak ini, yang punya karakter yang berbeda ini, menjadi satu di dalam sebuah komunitas. Menjadi satu di dalam sebuah perhimpunan. Menjadi satu di dalam sebuah tujuan yang sama. Jadi Tuhan, Yesus datang untuk memberikan pemulihan kepada manusia, kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka dipersatukan di dalam sebuah komunitas. Makanya kalau kita bicara tentang kehidupan kekristenan, maka kehidupan kekristenan itu tidak boleh atau tidak bisa lepas daripada komunitas sebenarnya. Jadi memang komunitas itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau orang Kristen atau orang percaya itu tidak mau mementingkan tentang komunitas, maka dia bukan hanya sekedar bicara tentang mau wajar atau tidak wajar, tapi bicara tentang dia sudah menentang apa yang diajarkan oleh Alkitab atau apa yang sudah dipersatukan oleh Kristus, yang sudah dipulihkan oleh Kristus di dalam komunitas itu. Jadi ketika bicara tentang komunitas, ingat poin ini. Kasih Allah dipersatukan dengan Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri dipersatukan oleh Tuhan kepada sesama saudara seiman. Minimal seperti itu. Jadi teman-teman, ini menjadi hal yang penting untuk kita. Kemudian penerapan pentingnya apa sih? Perubahan apakah yang dihasilkan dalam cara hidup kita? Jadi perubahan apa sih yang dihasilkan dalam cara hidup kita? Ketika kita bicara tentang kita sudah mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan kemudian Allah yang benar itu yang mempersatukan kita. Jika kita menerima Allah yang dinyatakan dalam Alkitab sebagai satu-satunya Allah yang benar, prinsip ini akan menuntun kita. Jadi kita tanamkan konsep ini dulu. Jika kita menerima Allah yang dinyatakan dalam Alkitab sebagai satu-satunya Allah yang benar, prinsip ini akan menuntun kita. Prinsipnya apa? Yang pertama, karena Allah adalah Allah, maka saya, Jojo, Jos, dan semua orang percaya bukan Allah. Kenapa? Karena Allah yang benar itu cuma satu. Kalau Allah yang benar cuma satu, berarti yang lain bukan Allah. Ngerti kan ya konsepnya ya? Yang punya nama Roni di dunia ini bukan saya, bukan hanya saya. Banyak nama Roni di dunia. Sehingga saya nggak bisa bilang gini. Yang selain nama Roni, maka nggak ada nama lain. Nggak ada nama yang boleh pakai nama Roni. Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena nama itu kan umum. Tetapi kalau bicara tentang gini, apa ya? Kalau barang itu ada yang namanya barang yang dibuat secara terbatas. Tapi terbatas pun nggak mungkin orang buat barang itu satu barang saja. Minimal misalnya 100. Yang ada di dunia ini ada 100 barang yang sama. Tetapi tidak ada barang yang lebih dari 100 yang dibuat. Sehingga itu diproduksi terbatas. Tetapi kalau bicara tentang Allah satu-satunya, maka kita bisa katakan kalau karena Allah adalah Allah, Allah adalah Allah satu-satunya yang benar. Maka saya itu bukan Allah. Kita ini siapa? Ya kita ini ciptaan. Sehingga kita tidak bisa membuat diri kita seperti Allah. Jadi itu konsep yang penting untuk kita miliki. Yang kedua, karena Allah adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar, maka saya bisa yakin dia berdaulat dan memegang kendali. Kenapa? Karena dia satu-satunya Allah yang benar. Sehingga dia punya kedaulatan itu. Sehingga dia punya
pemegang kendali itu di dalam dunia ini, di dalam kehidupan manusia secara umum, dan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadi dia punya kedaulatan itu. Kalian tahu kan kata kedaulatan? Dia punya otoritas itu, dia punya kemahakuasaan itu, dan dia memegang kendali atas seluruh hidup kita. Makanya kita bisa berkata gini, bahwa Tuhan itu tahu kok tentang sebelum kita diciptakan, saat kita ada di dunia ini, dan seperti apa kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Dia maha tahu. Kenapa dia pegang kendali? Sehingga kita nggak bisa katakan gini, tidak ada hal yang tidak bisa dikendalikan Tuhan. Jadi kalau ada gambaran itu seringkali orang bilangnya, kalau Allah ciptakan batu yang paling besar, maka apakah Allah sanggup mendorong batu itu? Maka kita bisa katakan Allah pasti sanggup mendorong batu sekalipun dia membuat batu yang begitu besar. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Termasuk misalkan kalau kita bicara tentang COVID gini ya, situasi COVID yang sudah 2 tahun, kemudian kita berpikir gini, apakah Allah berdaulat dan pegang kendali di dalam di dalam masa-masa COVID ini? Iya, dia tetap berdaulat dan dia tetap pegang kendali. Dia tahu COVID itu kapan terjadi, dia tahu seperti apa situasi COVID dan kapan COVID itu akan berakhir. Kenapa? Karena dia berdaulat dan pegang kendali. Sekalipun misalkan ada di dalam perjalanan COVID ini ada anak-anak Tuhan yang juga meninggal karena COVID. Tetapi apakah dia tidak berdaulat dan tidak pegang kendali sehingga membuat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan akhirnya harus meninggal? Enggak, dia tetap berdaulat dan dia tetap pegang kendali. Memang sekalipun masa-masa COVID ini banyak anak-anak Tuhan yang usahanya menderita gitu ya, usahanya mungkin saja bangkrut. Tetapi apakah Tuhan tidak berdaulat atas hidup anak-anak Tuhan yang usahanya bangkrut? Dia tetap berdaulat, dia tetap pegang kendali. Dan itu situasinya. Kenapa? Karena Allah adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar itu. Kemudian yang ketiga, karena Allah adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar, maka saya ingin mengenal dan mengikuti kehendak-Nya dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar karena Allah adalah satu-satunya Allah yang benar, maka saya bukan Allah, ya udahlah saya bukan Allah, ya udah saya ciptaan doang gitu. Atau yang kedua, karena Allah adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar, saya bisa yakin dia berdaulat dan memegang kendali, ya saya percayalah. Saya percaya Tuhan pegang kendali dan berdaulat atas apapun. Tidak ada hal yang tidak diketahui Tuhan. Baik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi yang ketiga adalah respon kita. Kalau kita percaya bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar, maka apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mengenal dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Mengenal dan ikut. Mengenal, mengetahui, punya relasi, dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Kenapa? Karena dia satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain yang bisa untuk saya kenal dan untuk saya ikutin kehendak-Nya dalam hidup saya. Hanya Allah satu-satunya Allah yang benar itu dan Allah yang hidup itu. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, 2 slide lagi untuk kita, nanti kita coba diskusi. Karena aku diciptakan segambar dengan Allah sebagai dan untuk komunitas. Ini yang kedua ya, penekanannya. Kalau yang tadi kan penekanan tentang karena Allah adalah Allah, satu-satunya yang benar. Yang kedua, karena aku diciptakan segambar dengan Allah sebagai dan untuk komunitas, maka kita yang pertama mengakui keutuhan individu orang lain dan menghormati batas-batas orang lain. Jadi teman-teman, kita menghormati keutuhan individu orang lain. Jadi mengakui keutuhan. Jadi setiap individu itu punya keunikan. Setiap individu itu punya keterbatasan. Setiap individu itu punya kelebihan. Jojo, Jos, itu punya keutuhan sebagai individu. Sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan. Sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Tetapi Jojo dan Jos dan saya juga punya batas-batas, keterbatasan yang mungkin orang lain berkata, kok gitu aja nggak bisa? Nah, kok gitu aja nggak bisa berarti kita sedang tidak menghormati batas-batas
atau keterbatasan orang. Tetapi setiap orang juga punya kelebihan yang lebih daripada orang lain. Ya teman-teman, kita perlu di dalam sebuah komunitas untuk memahami ini. Di dalam komunitas keluarga misalkan, kadangkala Koko lebih pintar dari adiknya. Tetapi ketika bicara tentang adik, Koko lebih pintar dari adik, kita pun harus menghormati batas-batas dari kelemahan adik kita sambil menolong dia untuk bisa lebih baik. Kemudian yang kedua, karena kita diciptakan segambar dengan Allah sebagai dan untuk komunitas, maka kita memperhatikan hak-hak, kesukaan dan kenyamanan orang lain. Jadi memperhatikan haknya. Haknya apa sih? Apa yang dia punya? Kesukaannya apa sih? Kenyamanan orang lain apa sih? Dan itu di dalam kehidupan komunitas. Komunitas itu tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Komunitas itu harus bersama-sama, bergandengan tangan, dan kalau orang jatuh harus diangkat. Itu komunitas. Kalau orang lemah harus dikuatkan. Makanya Alkitab itu bilang, kalau saudaramu, Tuhan Yesus pernah bilang gini, ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu tidak menjenguk aku. Itu bicara tentang komunitas. Orang di dalam diskusi itu, orang bertanya, Tuhan, kapan kami lihat kamu lapar sih? Kapan kami lihat kamu nggak berpakaian? Kapan kami melihat kamu di penjara? Tapi Tuhan bilang gini, orang saudaramu yang paling kecil di antara kamu, maka itu panggilanmu untuk menunjukkan kasihmu kepadaku. Jadi memperhatikan hak-hak orang lain di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai dan menyukai orang lain. Nah, menyukai ini bicara tentang menghormati, tidak bicara tentang menyukai sekedar lawan jenis, enggak. Menghargai orang lain, menghormati, menyukai orang lain. Teman-teman, kemarin saya antar Felix itu vaksin ke Cubic karena sekolahnya ngadain vaksinnya itu ngikut vaksin yang diadakan oleh Cubic. Di Islamik, kalau kalian tahu, Islamik itu kan tiap hari itu macet, belokan pertigaan itu macet untuk arah ke Gading Serpong. Ketika saya kena macet juga, di sebelah kiri saya ada ambulan. Ambulannya nggak bunyiin sirine sebenarnya, nggak bunyiin sirine. Saya diimpit oleh ambulan, sebelah kanan saya itu mobil, depan juga macet. Tetapi kemudian saya kasih tanda sama sopir ambulan. Saya kasih tanda, mau lewat, saya bilang. Terus dia bilang, iya mau lewat. Jadi dia kasih tanda mau lewat. Jadi sopir ambulan itu pakai APD. Dan di belakangnya itu ternyata ada pasien yang kemungkinan besar pasien COVID. Gitu. Dia nggak bunyiin sirine. Tapi ketika saya bilang, mau lewat. Terus saya kasih jalan, saya berhenti, dia motong kanan, kemudian dia motong kanan lagi, dia laju. Sekalipun dia nggak nyalain sirine. Dan apa yang saya lakukan itu, saya belajar untuk menghargai orang lain. Bahwa keselamatan dia lebih penting karena dia bawa pasien. Dan saya membuat, ya nggak apa-apa, saya tunda sebentar, beberapa detik, saya harus lebih lambat perjalanan, tetapi orang itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, teman-teman, kita menghargai orang lain. Seberapa kita menghargai orang lain? Di dalam penghargaan pada orang lain itu menjadi hal yang penting. Menghargai orang lain, kalau orang lain itu lebih tinggi dari kita, itu mungkin lebih gampang kita lakukan atau sering kita lakukan. Jadi menghargai guru, gitu ya, menghargai lose, menghargai papa mama. Lalu bagaimana dengan menghargai orang lain, misalkan lebih bawah dari kita? Menghargai pembantu, misalkan mbak, menghargai sopir, misalkan, atau menghargai orang-orang yang bekerja dengan kita. Saya itu terus belajar untuk menghargai para karyawan di gereja. Jadi saya selalu menganggap mereka itu sebagai rekan. Jadi saya suka ngobrol sama mereka. Saya suka kalau saya dibantu saya bilang terima kasih gitu ya. Karena itu sebagai bentuk saya menghargai mereka. Jadi teman-teman, kenapa? Karena ini kita komunitas anak-anak Tuhan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan.
Jadi, apakah yang kita percayai? Siapakah satu-satunya Allah yang benar bagi kita? Pengenalan kita akan Allah mempengaruhi segala hal lain dalam hidup kita, termasuk cara kita memandang diri kita sendiri dan juga memperlakukan orang lain. Teman-teman, biarlah pembahasan di buku ini yang di awal ini, siapa yang kita percayai yaitu Allah, itu membuat kita berpikir tentang keyakinan kita tentang Allah. Allah Tritunggal, Allah yang menyertai kita, Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah membuat kita punya kesadaran bahwa kita perlu Dia, dan Allah yang membuat kita sadar bahwa kita perlu hidup berkomunitas yang baik dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. Makanya terus saya dorong bahwa kita itu mau nggak mau sebagai anak Tuhan harus hidup berkomunitas. Hidup berkomunitas itu misalnya berkomunitas remaja, misalnya gitu ya. Makanya harus memperjuangkan itu dalam hidup komunitas. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita akan, kalau ada yang mau tanya, silakan.